Hello movie lovers, kembali lagi bersama Filmic Line. Kali ini kita akan kembali membahas dan membedah alur cerita film menggunakan 15 tahapan The Blake Snyder Beach di dalam buku yang berjudul Save the Cat. Film yang akan kita bedah kali ini berjudul The Little Things. Film bergenre crime ini dibintangi oleh 3 aktor peraih award, yaitu Denzel Washington, Rami Malek, dan Jared Leto. Film ini menceritakan tentang pencarian seseorang pembunuh berantai yang meneror sebuah kota bernama Kern County. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita. Film ini dibuka dengan scene seorang gadis yang sedang berkendara sendirian menggunakan mobil di malam hari. Dengan lagu-lagu dari radio yang ikut dia lantunkan, gadis ini cukup menikmati perjalanannya sampai kemudian datang seseorang yang juga mengendarai mobil mengikuti gadis itu. Merasa yakin jika mobil itu mengikuti dia, gadis itu berhenti di pom bensin dan mencari pertolongan. Pada scene berikutnya, kita diperkenalkan dengan Joe Dake Deacon, seorang polisi di sebuah pinggir kota. Dake diminta oleh atasannya untuk pergi ke pusat kota untuk mengumpulkan beberapa bukti. Atasannya mengatakan satu kata yang menjadi tema film ini, unforgettable. Unforgettable, she says. Kendricks is a suspect. Film ini bertema tentang dosa yang tak terlupakan yang pernah dilakukan oleh Dake. Di pusat kota, Dake bertemu dengan Jim, seorang detektif yang meneliti tentang kasus pembunuhan berantai yang bertahun-tahun belum terpecahkan sejak Dake masih menjadi detektif. Menyadari jika Dake adalah orang yang pernah meneliti kasus yang sama, Jim mengajak Dake untuk mendatangi tempat kejadian perkara di sebuah apartemen, tempat di mana ditemukan mayat gadis yang diyakini dibunuh oleh pembunuh berantai yang sama. Dake akhirnya mengikuti Jim. Walaupun tak banyak bukti yang dapat dikumpulkan dari tempat kejadian perkara, tetapi beberapa hal kecil, the little things, sepertinya membangkitkan kembali ingatan-ingatan Dake tentang hal yang pernah dia lakukan selama menjadi detektif. Film masuk ke Act 2 atau bagian kedua ketika Jim mengajak Dake untuk tetap tinggal dan ikut terlibat dalam penelitian kasus ini. B-story atau cerita tambahan yang mendukung cerita utama dalam film ini adalah cerita tentang masa lalu Dake yang pada titik ini belum diketahui tentang apa cerita itu. Yang pastinya, Dake sepertinya memiliki masa lalu yang kelam yang selalu menghantui dia dan tidak bisa dilupakannya. Unforgettable tema film ini. Pada tahap ini, Dake dan Jim sempat bergerak secara terpisah. Dake kembali meneliti TKP sebelumnya dan bertemu dengan pemilik apartemen yang memberitahukan bahwa dia sempat menghubungi seseorang untuk datang dan memperbaiki lemari pendingin di kamar gadis yang terbunuh itu. Dake lalu mengunjungi tempat yang menyediakan jasa perbaikan itu dan mengumpulkan beberapa data, termasuk data pekerja yang seharusnya datang ke kamar gadis itu. Sementara Jim menangani laporan baru tentang gadis lain yang hilang serta penemuan mayat wanita di dekat sungai. Dake sudah mencurigai satu orang pegawai tempat perbaikan yang didatangi sebelumnya. Orang itu adalah Albert. Dugaan Dake semakin kuat terhadap Albert ketika dia mengetahui jika Albert memiliki beberapa mobil yang odometer atau alat menunjuk jarak tempuhnya melampaui angka normal. Dake juga mencocokkan bekas gigitan pizza yang dia temui dari tempat sampah di kediaman Albert dengan luka gigitan pada mayat gadis di apartemen. Walaupun tidak persis sama, bukti ini dijadikan Dake untuk tetap mencurigai Albert. Pada hari berikutnya, Dake mulai mengamati keseharian Albert yang tampak normal-normal saja. Hampir 1 hari penuh, dia mengamati semua gerak-gerik Albert, namun tak satu hal aneh pun dilakukannya. Albert sadar jika Dake telah mengikuti dia.
Dia kemudian dengan sengaja melakukan aksi kucing-kucingan dengan Dake di jalan tol. Dengan perasaan kesal, Dake kemudian menyadari jika Albert sangat paham dengan daerah tersebut, daerah yang tak jauh dari tempat mayat wanita yang ditemukan di dekat sungai. Film berada pada titik pertengahan. Pada titik ini, protagonis mendapatkan kemenangannya. Tapi kemenangan ini adalah palsu atau false triumph. Dengan beberapa bukti yang didapat, Dake dan Jim akhirnya secara resmi bisa membawa Albert ke kantor polisi untuk diperiksa atau diinterogasi. Namun, dengan pembawaan yang santai dan tenang, Albert dengan mudah menghadapi Dake dan Jim. Dia pun terpaksa dikeluarkan dari kantor polisi karena tidak ada bukti yang konkret jika Albert adalah pembunuh berantai itu. Dake menunjukkan beberapa foto kepada Tina untuk mengidentifikasi beberapa orang-orang yang dicurigai sebagai pembunuh berantai. Tina adalah gadis di awal film. Dia datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami sebelumnya. Setelah melihat beberapa foto, dia terhenti pada foto Albert seolah mengingatkan dia pada orang yang menerornya pada awal film. Tapi dia tidak begitu yakin jika tidak melihat Albert secara langsung. Namun sayang, Albert sudah terlanjur dilepaskan. Tahap ini adalah kebalikan dari midpoint. Pada midpoint, protagonis seolah mendapatkan kemenangannya, tapi pada tahap ini keadaan justru sebaliknya. Jim yang tak kunjung memecahkan kasus ini membuat posisinya harus digantikan oleh orang lain. Dia punya waktu 2 hari sebelum orang baru penggantinya benar-benar mengambil alih pekerjaannya. Tidak puas dengan apa yang dia dapat, Dake memutuskan untuk menyelinap masuk ke rumah Albert, berharap mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi bukti jika Albert adalah sang pelaku. Lagi-lagi tidak ada bukti yang ditemukan oleh Dake. Keesokan harinya, Dake dan Jim kembali mengawasi semua gerak-gerik Albert dari pagi hingga malam. Namun, Albert hanya melakukan hal-hal seperti orang biasa. Entah itu memang kesehariannya atau dia hanya berpura-pura karena menyadari jika Dake dan Jim mengawasi dia. Ketika Dake meninggalkan Jim sendiri di dalam mobil untuk pergi membeli kopi, Albert mendatangi Jim. Jim lalu memaksa Albert untuk memberitahu di mana dia menyembunyikan gadis yang dia culik. Albert dengan tenang mengatakan akan menunjukkan di mana gadis itu. Kita masuk ke Act 3, bagian terakhir dari film. Jim jelas tidak mempercayai sepenuhnya perkataan Albert, tapi dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk membuktikan kalau Albert adalah sang pelaku. Dia masuk ke mobil Albert dan berkendara cukup jauh ke sebuah tempat di mana Albert mengakui mengubur gadis itu. Dake yang melihat Albert dan Jim pergi dengan cepat menyalakan mobil dan mengikuti mereka. Setelah sampai di sebuah lapangan, Albert mengatakan dia mengubur gadis di lapangan itu dan menyuruh Jim untuk menggali sendiri. Jim sudah masuk ke dalam permainan Albert. Jim telah menggali beberapa lubang, tapi tidak kunjung menemukan mayat. Albert akhirnya mengakui bahwa dia tidak pernah membunuh selama hidupnya. Tapi Jim tidak mempercayai Albert. Dia terus menggali dengan kesal hingga lelah, amarahnya siap meledak kapan saja. Albert sengaja membuatnya semakin kesal dengan menyinggung tentang keluarganya, hingga sampai titik Jim mengayunkan sekop ke kepala Albert, hingga Albert tewas. Jim panik. Dia menyesali perbuatannya karena telah membunuh seseorang yang mungkin saja tidak bersalah. Dake kemudian datang. Di sini masa lalu Dake pun terkuak. Dengan flashback, kita diperlihatkan ketika Dake dahulu pernah membunuh seorang gadis akibat salah tembak. Kejadian itu ditutupi oleh Dake dan teman-temannya. Bahkan gadis itu pun dilaporkan menjadi salah satu korban pembunuhan berantai. Dengan pengalaman yang hampir sama dengan kejadian yang dialami Jim sekarang, Dake membantu Jim menutupi kejadian itu.
Dia mengumpulkan dan membawa semua barang-barang Albert untuk membuat seolah-olah Albert kabur dari kota itu. Jim tidak bisa melupakan kejadian itu begitu saja. Fakta bahwa dia tidak hanya gagal dalam pekerjaannya, tapi dia juga telah membunuh seseorang membuatnya sangat terpukul. Hingga suatu ketika, dia menerima benda yang dikirimkan oleh Dick. Benda itu adalah jepitan berwarna merah yang dimiliki oleh gadis yang hilang. Memiliki arti bahwa gadis itu memang telah diculik oleh Albert dan Albert memang pelaku pembunuhan berantai itu. Pada scene terakhir, terlihat Dick sedang membakar semua barang-barang milik Albert. Dia juga kemudian membakar beberapa jepitan yang sama dengan jepitan yang dia berikan kepada Jim. Ternyata jepitan yang diterima oleh Jim bukanlah jepitan asli milik gadis yang hilang itu. Dick membeli jepitan baru dan memberikannya ke Jim agar Jim tidak terus-terusan merasa bersalah akan apa yang telah dilakukannya. Agar Jim tidak merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Dick. Dan film pun selesai. Menurut saya, film ini memiliki ending yang cukup pahit atau bitter ending. Karena protagonis tidak mendapat apa yang dia inginkan, yaitu memecahkan kasus pembunuhan berantai. Protagonis juga tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, yaitu berdamai dengan masa lalunya. Tidak seperti film The Machinist, di mana protagonis mengakui perbuatannya dan memperoleh ketenangan dari masa lalu yang menghantuinya. Di film ini, Dick alih-alih berdamai dan melupakan masa lalunya, dia justru melakukan hal serupa yang pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu menutupi hal buruk yang dilakukan oleh Jim. Walaupun begitu, film ini tetap memiliki pesan moral untuk penontonnya. Kita diperlihatkan bahwa hal buruk hanya akan mendatangkan hal buruk lainnya. Dan kita juga diajarkan bagaimana pentingnya bertanggung jawab akan apapun hal yang pernah kita lakukan. Jika tidak, hal itu justru akan menghantui hidup kita. Seperti video pembahasan alur sebelumnya, di video ini saya hanya mengulas alur utamanya. Saya memilih untuk tidak mengulas kejadian-kejadian detail agar ketika kalian menonton, kalian akan tetap merasakan sensasi yang sama. So, selamat menonton dan sampai jumpa!